Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan lakukan perawatan harian untuk burung jalak uret ya di sana. Nah, seperti ini. Ini burung jalak uretnya. Nanti kita akan lakukan perawatan harian seperti apa? Biasanya kita mandi pagi, tapi kalau untuk burung jalak uret ini kita nanti nggak akan pakai keramba ya, karena dia nggak suka pakai keramba. Beda sama kayak jalak kebo, ini dia suka banget kalau pakai keramba ya. Habis ini kita prepare, kita siapin semuanya keperluannya, mulai dari persiapan mandi, kemudian bersihin kotoran sama makannya ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kita buka dulu kerodongnya. Nah, ini setiap untuk perawatannya itu sebenarnya setiap hari ya, setiap sore gitu. Nah, tapi karena sekarang kita kebetulan nanti sore kita nggak bisa, kita perawatannya pagi. Lihat untuk kotorannya juga kelihatan, dari kotoran kalau burungnya juga cukup sehat ya. Kelihatan seperti pasta, dia utuh ya, cair. Kemudian untuk burung ini sendiri sebenarnya belum lama, dia datang pas waktu akhir bulan Oktober kemarin. Jadi di sini masih anggaplah sekitar 1 bulan ada di sini. Oke. Sangkarnya sendiri kita ini pasti pakai sangkar apa namanya? Sangkar kayu jati. Nah, ini kita sangkarnya pakai sangkar kayu jati. Ini kalau misalkan mau custom boleh. Nanti bisa komen-komen kalau mau custom nih berat banget. Oke. Lanjut, kita persiapan terlebih dahulu ya. Ya, kita prepare terlebih dahulu. Yang pasti adalah airnya dulu. Jangan lupa kita siapin airnya. Kita ambil air terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dia. Kebetulan hari ini selain jalak uret, kita juga akan melakukan perawatan untuk jalak kebo ya. Tapi kita fokusnya di jalak uret aja dulu ya. Untuk ini pembersihannya paling enak sih kalau misalkan kita pakai yang namanya karpet kayak gini. Karena apa? Untuk pembersihannya kita itu hanya butuh mengganti karpetnya aja. Nah, seperti ini. Tinggal ambil karpetnya, kemudian tinggal bersihin sisa-sisa kotoran, baru kemudian kita kembalikan lagi. Seperti itu, simple kalau untuk kita penggunaan karpet. Sebenarnya kalau untuk bagian bawah ya, biasanya kita ngomonginnya apa? Ancak. Untuk ancak ini sebenarnya kita juga ada, cuman nggak kita pakai gitu ya, biar kelihatan bersih aja, seperti itu ya. Oke, airnya udah penuh. Nah, di sini kita persiapan untuk air yang dipakai mandinya jalak suren. Nah, untuk jalak surennya dia nggak mau pakai keramba, dia maunya pakai cepuk seperti ini. Nah, dia maunya seperti ini. Malah enak banget. Oke, taruh seperti ini. Nah, enaknya pakai sangkar jati itu dia relatif lebih awet kalau terkena air. Jadi makanya kenapa saya lebih milih pakai sangkar kayu jati. Itu sama yang dipakai kayak ini. Nah, yang dipakai untuk gelatik batu ini juga sangkar jati. Sama hanya yang dipakai kenari ini juga sangkar jati ya. Sebenarnya ada nih satu lagi sangkar jati yang bagus ukiran. Cuman ini masih belum tahu mau dipakai buat apa. Belum tahu mau dipakai buat apa, masih belum tahu. Nah, nanti kalau misalkan ada saran atau ide, cocoknya buat burung ini, cocoknya buat burung ini. Nah, ini keren. Dia ini murah loh dapatnya. Dapatnya cuman
70.000 dapatnya cuma 70.000. Kemudian tinggal cat ulang jadi seperti ini. Ukurannya gede banget, lebih gede daripada punya Jala Suren. Sekarang kita ambil ini biar dia juga ikut mandi. Oke. Itu burung apa, Om? Ini jalak kebo. Ya ini udah di sini berapa lama ya? Nah, aku juga lupa. Dia ini sekitar 4 bulan. Nah, ya ini 4 bulan udah ada di sini. Nah, kemudian dia udah lulut. Lulut itu apa? Manut. Nah, bahasanya itu dia udah manut. Oh, itu apa perlu dilatih ya? Kenapa? Apa perlu dilatih atau? Iya, kalau untuk jalak kebo ini kan tergolong burung yang pinter juga ya, burung yang cerdas ya. Nah, dia ngikut. Nah, habis ini dia mandi, pasti seneng. Halo. Dia nggak punya nama. Sayangnya dia nggak punya nama. Ayo turun, ayo turun. Oke. Mandi dulu. Jalak kebo itu paling suka sama air. Itu suka banget sama air. Ini sebenarnya juga suka sih sebenarnya kalau untuk jalak uret. Burung jalak-jalakan ini suka sama air. Nah, sambil nunggu dia mandi, jalak suren mandi, jalak kebo mandi, kita bersihin kotorannya dulu ya. Untuk bersihin kotorannya itu pakai sabun, pakai skop, kemudian sama pakai sikat biar bersih. Yang pertama kotoran buang dulu. Nah, kotoran ini kita tumpuk, artinya di satu tempat. Tujuannya apa? Ini nanti kotorannya tinggal ditambahin sama tanah, kemudian kasih kotoran lagi, kasih tanah lagi. Nah, ini nanti tanahnya bisa dipakai sebagai media buat tanaman seperti itu, jadi bisa dipakai juga buat tanaman. Oke, lanjut kita bersihin ini dulu. Yang pertama harus basah terlebih dahulu ya. Nah, ini harus basah terlebih dahulu, nanti tinggal kita skop seperti ini. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang keras gitu. Oke, udah selesai jalak kebonya. Terus sekarang jalak surennya lagi mandi. Nah, tuh lihat dia lagi mandi. Untuk jalak surennya memang dia nggak suka di keramba. Dia ditaruh di keramba nggak akan mau mandi. Tapi kalau ditaruh di cepuk kayak gitu dia suka. Untuk sabunnya atau apa harus yang spesifik gitu, Om? Enggak sih, kalau untuk sabun kita bebas ya. Cuman ini aku pakainya sebenarnya sabun pencuci piring, pakainya gitu. Tujuannya hanya buat ngilangin kotorannya aja gitu. Bentar, coba. Nah, kalau kotoran utamanya ini kan dia udah hilang, tapi tinggal kotoran yang jadi kerak ya. Jadi dia yang susah untuk dibersihkan. Ini biasanya sedikit aja bisa dibersihkan, cuman habis itu susah karena dia kayak udah
apa ya, udah jadi kerak gitu. Nah, masih ada sisa sedikit, tapi seenggaknya dia udah bersih. Nah, perawatan kayak gini itu dilakukannya setiap hari di sore hari. Nah, tujuannya apa sih? Kalau misalkan burungnya sangkarnya bersih, kandangnya bersih, itu kan dia juga nyaman, otomatis juga berpengaruh ke kesehatannya mereka juga, seperti itu. Udah selesai mandi semua. Nah, udah selesai mandi. Kita bersihin karpetnya, mudah kayak gini, simple, pembersihannya cepat. Nah, kemudian yang terakhir tinggal dikeringin aja seperti ini ya. Nah, ini kebetulan ada burung podang, tapi dia lagi mabung, jadi makanya sekarang masih dikerodong, burung kepodangnya masih dikerodong ya. Nah, kalau misalkan pilih lap itu yang bahannya kaos. Kalau bahan kaos itu enak karena apa? Dia langsung cepat menyerap, dia langsung menyerap air, jadi dia langsung bisa kering. Setelah selesai gini cukup diangin-anginkan, selesai. Nah, sekarang kita nggak pakai ini karena apa? Ini baru dicuci. Sekarang kita pakainya yang ini. Nah, ini yang udah kita cuci kemarin. Nah, yang kering ya? Yang kering kita udah apa namanya? Udah siapin. Jadi kita itu punya dua. Masing-masing itu punya dua. Tujuannya apa? Tujuannya kita biar lebih cepat. Nah, untuk ininya, untuk gantinya itu biar lebih cepat gitu. Tadi mana? Oh, ini. Nah, ini tinggal tempel gini aja. Selesai. Nanti tinggal masukin. Beres. Kemudian sebelum ini kan langkah paling akhir ya nanti. Iya. Sebelum itu nanti kita akan cek kondisi minum dulu. Kondisi minum. Minum ini seenggaknya dia harus diganti setiap hari karena apa? Karena kita nggak tahu, kadang ada kotoran-kotoran seperti ini, kadang ada bulunya, kadang ada bekas pakan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ganti setiap hari. Kalau untuk jala suren sama murai batu yang kebetulan sekarang juga lagi mabuk, itu kita kasih minumnya pakai air mineral. Kenapa? Karena dia bunyi. Kalau dia nggak bunyi, kita pakainya air biasa kayak gitu, air sumur. Kita pakainya air sumur. Nah, ini jala kebunnya ini kan dia nggak ada perawatan untuk hari ini. Habis ini dia kembali lagi ke sini. Buka ini sama buka ini. Buat kandangnya kenapa nggak pakai yang jati juga, Om? Ini anu sih, kalau dari aku karena pinginnya biar spesial item-item semuanya. Nah, jadi biar dia spesial item-item, burungnya item, sangkarnya item, jadi pakai ini. Tapi kalau misalkan nanti ke depan ada yang sama persis seperti ini, cuman sama kayak kandangnya jala suren, cuman warnanya hitam, kemungkinan juga tetap bakal tak ambil karena biar senada sama warna burungnya gitu. Lanjut, sekarang persiapan untuk kasih pakan. Nah, untuk pakannya ini kita pakai jangkrik. Halo. Kita pakai jangkrik alam. Jangkriknya ini kita pakai dua jenis pakan untuk jangkrik. Kita pakai jagung manis sama pepaya gitu. Nah, pernah sih kemarin kita pakai yang namanya sayur, kita pakai sawi hijau ya. Kita pas waktu itu pernah pakai sawi hijau, ternyata dia nggak habis, makan jangkriknya itu nggak habis. Nah, kemudian
eh, si burungnya kebetulan pas waktu itu kita kasih ke murai batu ya, Ya. itu dia juga kayak enggan untuk makan gitu. Dia ogah-ogahan untuk makan jangkriknya, makanya kita coba cari alternatif sayur lain kira-kira apa yang dia mau. Kita kebetulan pas waktu itu nyoba beberapa sayur, dan yang paling disukain mungkin ya pas waktu itu dia lahap makannya pas waktu pakai jagung manis. Jadi makanya sampai sekarang kita pakainya jagung manis untuk pakan jangkrik. Nah, untuk jangkriknya seperti ini. Untuk makan jangkriknya si jalak uret kita nggak banyak. Untuk hariannya itu kita hanya 5. Jadi hanya apa ya, hanya tambahan yang biasanya kita kenal sama extra fooding. Nah, extra foodingnya itu gini, untuk extra foodingnya kita kasih jangkriknya itu hanya 5. Kalau untuk makanan utamanya dia pakai purnya kita pakai topsong yang warna coklat gitu ya. Tapi karena kalau misalkan yang pakai warna hijau juga sama, biasanya dia hanya dibuang aja gitu. Makanya dia sekarang topsongnya pakai yang coklat. Nah, untuk jangkriknya sendiri seperti ini. Yang patut diketahui bahwa kalau untuk memberi makan jangkrik kepada burung itu sebisa mungkin kaki yang paling besar itu yang kaki belakang ya, itu dihilangkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dia nggak kemana-mana jangkriknya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kaki jangkrik itu kan ada ininya ya, ada apa namanya? Nah, tajamnya gitu. Nah, itu biar dia nggak sakit, nggak luka ke lehernya. Kemudian kasih pakannya jangan langsung, tapi taruh di cepuk. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia nggak terlalu jinak ke kita. Oke, setelah itu kita kasih tambahan lagi ya. Cukup kasih 3, 5 itu aja, jangan lebih dari itu. Kita cari yang agak gendut. Nah, biasanya kalau kayak gini dia makannya banyak. Warna dari jangkriknya itu apa pengaruh ya? Sejauh ini sih apa ya, nggak terlalu pengaruh sih ya, cuman beberapa sih ada yang bilang ya kalau misalkan jangkrik yang hitam itu lebih keras dan itu lebih disukai burung gitu, ada yang bilang seperti itu. Cuman kalau saya sendiri lebih seneng yang bersih-bersih. Nah, bukan yang hitam ya, yang hitam kayak gini nggak tahu kenapa, karena memang dari burungnya sendiri lebih lahap gitu. Karena kebetulan jangkrik ini kan sebenarnya dipakai buat murai batu. Nah, jadi kalau untuk burung yang lain itu buat tambahan lah, kalau misal bukan untuk utamanya gitu. Kalau misalkan mau kasih aja gitu. Nah, itu kita bersihin. Kemudian untuk minumnya itu pakai air mineral. Ini air mineral. Tumpah. Udah, ini juga sudah. Sekarang kita jemur sebentar. Kira-kira berapa lama? Nggak usah lama-lama sih, paling sekitar 5 menit 10 menit gitu. Ini sebenarnya burung yang nggak doyan sama panas sih sebenarnya. Ya nggak doyan sama panas, jadi ya yang penting kena matahari lah. Udah, sambil dia berjemur kita bisa bersihin kandangnya. Tadi kan juga cukup banyak terkena air ya, jadi biar juga awet gitu. Nah,
Jadi biar sangkarnya itu awet, kita bersihin dari sisa-sisa airnya. Karena kalau yang dari bahan kayu itu kan rawan ya, rawan banget untuk rusak kalau misalkan terlalu lama kena air. Tapi kalau ini rujinya kita pakai fiber. Kita memang sengaja nggak pakai yang apa namanya, yang bambu. Kita pakai ruji fiber. Ini ruji fiber yang ukuran 1,5, 1,3 ya kemarin ya, aku lupa, kayaknya 1,5 kayaknya sih. Kita bersihin semuanya. Makanya kalau burung itu rumahnya bersih, sangkarnya bersih, kemudian dia nyaman untuk urusan ngoceh, pasti dia akan bunyi gitu. Jadi itu ngoceh itu bonusnya, urusan belakang lah. Jadi kita perawatannya itu harus maksimal. Oh iya Mas, setiap kali ini perawatan itu biasanya setiap orang itu beda-beda Mas. Nah jadi nggak semua orang itu perawatannya sama, biasanya seperti itu. Nah jadi ini yang cara saya. Kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang lain dengan cara yang berbeda, ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu. Jadi lebih banyak opsi, lebih banyak pertimbangan-pertimbangan. Oh bisa ternyata sharing. Bisa sharing. Ternyata bisa ya pakai cara seperti ini. Ternyata bisa pakai cara seperti ini gitu. Jadi lebih banyak opsi aja. Oke, dia udah bersih. Taruh bawah. Nah, yang atas tadi kita pakai yang ini, yang atas. Jangan lupa ini juga dibersihin juga. Nah, ini juga dibersihin. Pinggir-pinggirnya ya. Pinggir yang tadi kena kotoran itu. Nah, yang pinggirnya kan tadi kena kotoran. Jadi biar bersih semuanya. Nah, ini ada yang kena kotoran masih basah. Kotorannya masih basah, kita bersihinnya pakai sikat. Nah, seperti ini. Selesai. Sekarang bisa kita pasang. Ini buka tadi. Oke. Udah selesai, tinggal kita candolin lagi. Oke. Mantap. Yuk kita kembalikan cantolan. Nah biasanya Mas, di bawah ini itu sisa airnya masih ada. Nah ini juga harus dibersihin. Jadi sisa air yang tadi dia mandi itu dia masih ada, itu tinggal kita bersihin. Jadi kalau kita ngerawatnya itu nggak hanya ngerawat burungnya, tapi ngerawat sangkarnya juga. Kemarin pas waktu dapat ini juga kaget gitu, harganya murah, banyak kayu jati, dan ini antep, orang Jawa bilangnya antep, ini berat banget, harganya murah pas waktu itu. Oke, ini selesai untuk perawatan jalak suren hari ini. Ini kebetulan pas waktu pagi ya. Kita perawatannya pagi, tapi kalau dari saya sih sebenarnya perawatannya itu setiap sore. Biar apa? Biar dia pas waktu masuk ke rumah itu kondisinya bersih, kemudian karpet kotorannya juga wangi, nggak terlalu kotor, apalagi dia juga dikorban, jadi lebih aman lah gitu. Oke, mungkin
itu kali ya kalau untuk video perawatan super cepatnya ya, super cepatnya dari Jalak Suren. Mungkin kita besok-besok akan coba perawatan dari terujukan gimana, atau dari kepodang ini yang masih mabung ini gimana, kita coba dilihat dulu. Nah itu dia, bulunya juga masih brodol, masih turun. Nah ini biarin dulu, biar dia mabung dulu, kasihan. Nah besok-besok kita akan lanjut ke burung yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan seputar apapun gitu kan, atau misalkan ada saran, bisa langsung komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.